memang dari kecil dari kampung, dari pedalaman yang insya Allah masyarakat punya harapan baru untuk generasi gemilang dari kampung menuju kota insya Allah. Ya, itu saja. Kalau saat ini memang karena kita baru menang di Pilpres Unilag ini, kita masih bersama kawan-kawan seperjuangan di posko pemenangan Jimat. Ternyata ada posko pemenangan. Alhamdulillah ada. Karena untuk melahirkan ide-ide yang bagus itu harus ada wadah sebenarnya. Ada namanya wadah sehingga teman-teman bisa situ bertukar pikiran, timbullah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Nah, itulah membuat tim Jimat ini menang di Pilpres Unilag 2021. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita di Bincang-Bincang Ala Kita. Ini merupakan podcast pertama. Tentunya pada hari ini kita mendatangkan orang yang sangat-sangat istimewa, yang mana dia merupakan orang nomor 1 di tingkat mahasiswa di Universitas Lancang Kuning. Katanya beliau merupakan orang yang sangat good looking, tampan, soleh, karena dari looknya sangat luar biasa. Siapa dia? Tentu penasaran? Nah, langsung saja panggil, ini dia Presiden Mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Selamat datang, Presma Unilag. Siap. Salam pergerakan, Pres. Salam pergerakan. Tentunya Hidup mahasiswa. Sehat, Pres ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana hari ini, kira-kira sibuk atau gimana? Ya, hari ini banyak kegiatan kita, cuman memang karena ada juga, ini bukan baru dilantik ini, masih banyak konflik, cuman kita masih masih meminimalisir konflik itu. Kita masih jauh dari peradaban hari ini. Ya, tentunya seorang presiden mahasiswa Unilag sangat susah ya mencari waktunya. Alhamdulillah pada hari ini presiden mahasiswa kita dapat hadir di podcast pertama kita, untuk podcast yang akan kita posting pertama di Bincang-Bincang Ala Kita. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua sedikit baru tahu tentang presiden mahasiswa. Tentu dari segi nama, Jimmy Saputra Nasution, fakultasnya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, prodi bahasa Inggris, semesternya, tapi tidak tahu tentang kehidupannya bagaimana, lebih dalam. Nah, kita mau tahu nih, Pres. Pres tinggal di mana, asalnya di mana, dan lain-lainnya lah, supaya sahabat-sahabat semua tahu. Saya masih pakai salam ini. Ya, boleh silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kita di Bincang-Bincang Ala Kita. Pada malam hari ini saya diundang oleh saudara saya ini untuk menghadiri podcast pertama ya, di dalam agenda Bincang-Bincang Ala Kita. Saya lahir di Langgar Payung 22 September 96. Saya di Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau pastinya. Ya. Makanya ya, saya memang dari kecil dari kampung, dari pedalaman yang insya Allah masyarakat punya harapan baru untuk generasi gemilang dari kampung menuju kota insya Allah. Ya, itu saja. Ya. Kalau sekarang tinggalnya di mana nih? Saya sekarang stay karena saya kuliah di Lancang Kuning University. Jadi saya sekarang tinggal di USA, karena USA Umban Sari Atas. Umban Sari Atas. Siap. Di tepatnya di Jalan Intisari entah apa namanya. Intinya seperti itu. Ya. Itu bersama teman-teman atau sendiri atau bagaimana? Kalau saat ini memang karena kita baru menang di Pilpres Unilag ini, kita masih bersama kawan-kawan seperjuangan. Di posko pemenangan Jimat. Ternyata ada posko pemenangan. Alhamdulillah ada. Karena biasa. untuk melahirkan ide-ide yang bagus itu harus ada wadah sebenarnya. Iya. Ada namanya wadah sehingga teman-teman bisa situ bertukar pikiran, timbullah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Nah, itulah membuat tim Jimat ini menang di Pilpres Unilag 2021. Kita juga mau tahu nih lebih dalam tentang presiden mahasiswa Unilag. Kira-kira nih untuk hobi seorang presiden itu seperti apa sih? Kalau saya memang hobi saya dulu memang berpidato. Itu saya dari umur 2 tahun sampai 3 tahun itu dulu. Ibu saya itu mengatakan saya itu sering mengambil mikrofon, berdiri di atas tangga. Waktu itu rumah di kampung-kampung pada tahun 90 itu kan masih
low ekonomi gitu. Jadi masih Iya. ekonomi yang rendah, rumah belum ada yang mewah. Jadi rumah itu dulu pakai tangga gitu. Jadi saya itu selalu dulu ambil mic, entah apalah yang saya buat, dia berbentuk mikrofon dan saya situ berdiri gitu tegak. Itu dari umur 2 sampai 3 tahun mulai sudah nampak kemana anak ini nanti jadinya seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi ketika kemarin ibu saya mendengar saya sudah jadi presiden, terpilih presiden mahasiswa, ibu saya menangis. Dia mengingat 23 tahun yang lalu. Ternyata saya kan dulu sering itu, waktu ke 2 tahun 3 tahun itu sering naik tangga, ambil mikrofon, waktu itu pisang itu. Pisang, saya potong pisang itu, saya buat tali, saya jadikan kayak bagaimana memang layaknya seperti mikrofon gitu. Nah, itulah. Jadi ternyata saat kecil presiden mahasiswa Unilak kita sudah nampak ya. Iya, sudah nampak kata ibu saya. Kemarin baru cerita. Public speakingnya semua Ya, sudah public ditempa speaking. dari awal. Atau jangan-jangan ketika lahir sudah tahu nih akan menjadi presiden mahasiswa Oh, Unilak. tidak akan mungkin, bro, Oh. ya kan? Ya, tidak akan mungkin. Tapi itu kan cerita ibu saya, tentu tidak akan mungkin bohong. Begitulah. Jadi umur sejak dini pun sudah nampak. Anak ini akan terjun di dunia public speaking atau dunia politik. Ya, yang punya kebijakan. Kita kurang lebih dalam lagi, makanan kesukaan Presma. Berbicara makanan itu sebenarnya relatif. Ya, jadi ada orang suka nasi goreng kalau ini. Kalau saya sebenarnya tidak banyak sukanya. Yang penting kalau saya pribadi itu ada nasi, apapun lauknya tetap saya makan gitu. Kalau masalah lauk itu, saya pokoknya saya suka makan orangnya. Suka makan. Apapun itu lauknya, minumannya tetap teh botol sosro. Kan itu kayak seperti itu. Mana tahu kan ketika sebelum menjadi Presma makanan nasi goreng. Setelah jadi Presma diganti jadi bahasa Inggris, fried rice, ya kan? Mana tahu seperti itu. Itu kan cuma pertukaran bahasa. Oh, iya. Lo betul lebih berkelas lagi. Siap. Nah, untuk itu untuk makanan kesukaan. Nah, kita coba bercerita tentang di lingkungan kampus. Kenapa sih Presma memilih Unilak untuk tempat sebagai wadah belajarnya, menyampaikan prestasinya dan juga lainnya lah. Kenapa memilih Unilak? Kenapa nggak yang lain? Atau di Rohul kan juga ada kampus-kampus. Kenapa harus Unilak? Jadi dulu Mas Septi, ya, saya ini kan tentu ada historis, sejarah. Ini singkat pada jelas saja ya. Ada historis dulu. Jadi usai saya memang pendidikan di Jawa di Gontor waktu itu. Jadi saya mencalon TNI, tidak lulus. Tidak lulus. Saya mencalon Polri, tidak lulus juga. Mungkin Allah berkata lain. Nah, atas dasar itulah semua universitas di Riau itu sudah tutup pendaftaran. Cuman Unilak yang gelombang ketiga. Daripada saya tidak kuliah, karena saya sudah terlambat waktu itu hampir 2 tahun, makanya saya kuliah di Unilak. Tepatnya di dulu saya memang dianjurkan sama orang tua saya ke Fakultas Hukum. Cuman ada dulu temannya almarhum Dekan FKIP dulu di Unilak, ada namanya almarhum Pak Darat, diarahkan ke pendidikan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya itu sudah Allah skenario-kan gitu loh. Kalau saya mungkin Fakultas Hukum saya nggak jadi Presma ya kan? Karena saya jadi Presma, mungkin itulah hikmah dari semua itu gitu. Ya. Ini cerita sangat luar biasa karena sebagian untuk teman-teman yang kalau saya tanya itu kadang memang mereka menceritakan kenapa ingin masuk Unilak karena beasiswanya banyak, atau memang karena kulturnya kita tahu berlandaskan budaya Melayu. Nah, seperti itu. Sebenarnya Mas Septi, semua lembaga pendidikan itu semuanya sama. Tentu mengandalkan visi misinya sendiri. Tentu mereka ingin melahirkan alumni-alumni yang berkualitas, yang bisa bersinergi atau mungkin berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Itu semuanya. Pertanyaannya adalah, itu tergantung kepada pribadi kita sendiri. Dimanapun kita kuliah, walaupun memang di London of University atau di Birmingham atau di manalah itu universitas terkenal, di UI. Kalau kita sana cuman kupu-kupu, ya hasilnya pun kupu-kupu. Itu semuanya sama itu. Nggak ada itu. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru bagi kita. Tergantung cara pandang kita sebenarnya. Ya. Siap. Oke, ini kan sebelum menjadi seorang mahasiswa tentunya kita tahu presiden pasti melewati jenjang pendidikan, ada SD, SMP, SMA, atau presiden kita karena saking pintarnya dari SD langsung SMA. Kita kan nggak tahu. Coba diceritain lagi nih, Pres. Jadi dulu saya tidak pernah TK. Tidak pernah TK. Karena memang ekonomi pada saat itu memang belum ada TK. Belum ada TK. Dan ekonomi masih low ekonomi, orang tua masih di kebun ketika itu. Cuman saya itu dulu orang belum masuk SD, saya itu sudah di situ melihat kelas 1 itu belajar.
orang pakai baju sekolah, saya pun pakai baju sekolah, walaupun nggak boleh masuk. Karena memang belum cukup umur ketika itu. Itu kata ibu Itu saya. Anda lihat dari luar atau gimana? Dari luar. Saking pengennya cepat belajar itu, cuman umur belum sampai. Kan gitu kan? Semangat. Itu hampir saya jalan itu 6 bulan sebelum sekolah. Iya. Saking semangat. Orang pakai baju merah putih, saya pun pakai baju merah putih. Begitu dulu saya semangatnya waktu sekolah itu. Dan alhamdulillah di semester pertama saya dapat juara 1 ketika itu. Juara 1. Iya, teman-teman yang TK ketika itu, lihat dengan saya pakai TK, mereka dapat juara 3. Iya. Ternyata ya tergantung kesungguhan orang juga. Iya. Nah, dia juara 1 ketika itu. Cuman kelas 2, kelas 3, kelas 4 semua sampai kelas 6 saya mungkin udah lengah, tidak mau belajar lagi, malas belajar, makanya saya tidak dapat juara lagi. Turun. Gitu. Atau ranking 10 ranking masih Saya waktu kelas 6 menang ranking 9. ranking Masih 9. belum besar lah. Masih belum besar. Itu masih di dalam lingkaran orang berintelektual. Oh, masih pintar lah. Masih pintar. Nah, jadi itu di SD 09 Langgar Payung, Kecamatan Bangun Purwarokan Hulu. Kemudian dari itu saya menyambung studi melanjutkan ke MTS Al-Kahfi atau Pondok Pesantren Al-Kahfi. Itu di Rohul masih? Masih di Rohul. SD juga masih di Rohul? SD masih di Rohul, SMP masih di Rohul. Masih di Rohul lah tingkat SD SMP-nya. Jadi sesudah saya SMP, saya mengenyam pendidikan 3 tahun di MTS Al-Kahfi tersebut. Itu kan semacam pondok pesantren, ada pengajiannya. Cuman dia boleh pulang gitu. Tapi saya dulu mondok di situ gitu. Nah, itu dulu belum lagi buka pendaftaran, saya sudah maksa ayah saya ke sana. Belum lagi buka pendaftaran, saya nggak yakin sama ayah saya. Jadi ke sana ternyata tutup pendaftaran belum buka. Nah, itulah saking antusiasnya dalam belajar itu gitu. Nah, kemudian dari itu, jadi saya dulu ingin tamat dari MTS itu, ingin masuk ke SMK Taruna Pekanbaru. SMK Taruna ini sudah jihad, ya artinya sepeda motor sudah dibelikan sama bapak ketika itu. Itu dulu kalau teman-teman lihat semester 1 ada nama Jupiter MX. Itu dulu motor itu. Cuman karena abang ayahku ini om ini memang membujuk ayah saya ketika itu, kemana kau taruh si Jimmy itu sekolah gitu. Jadi dikatakannya dia mau ke SMK. Jadi dipotong sama om ini. Sudahlah, taruh aja ke Gontor. Taruh ke Gontor. Dan ketika itu saya pun tidak tahu bagaimana Gontor itu, bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana kurikulumnya di sana. Jadi saya tidak tahu. Saya cuma tahu Gontor. Nah, dan teknologi ketika itu di tahun 2011-2012 saya masuk Gontor, itu HP Android masih jarang. Searching Google itu belum gitu loh. Jadi saya tidak tahu, cuma tahu Gontor. Nah, akhirnya beri saya waktu berpikir untuk 1 bulan sama saya. Saya berpikir. Karena saya sudah semangat masuk SMK Taruna. Karena kan mau ke TN ini larinya kan. Jadi sinkron dia. Tapi itulah kata bapak saya masih ingat. Ya setidaknya nanti kau masuk pesantren ketika ayah tiada bisa kau sholatkan. Kata-kata itulah membuat saya itu sampai saat ini masuk pesantren sana. Dirubah ya lagi. Dirubah haluannya. Yang memang sudah jelas SMK Taruna, pergilah ke Jawa Timur itu tanggal 4 bulan 6 2012. Sampai tanggal 5. Nah, situlah ayat pendaftaran. Di Gontor dulu 4 tahun, di Jawa Timur di Gontor Pusat. Nah, banyak sih kenangan di kayaknya Mas Septi, saya haus ini Mas Septi. Ya, boleh, silakan. Kopi saya, kita di siap. Pres mau nilai kita harus kita layani dengan baik. Ampun. Saya jarang-jarang minum kopi ini, Pres. Pahit. Ya. Ini kurang ikhlas. Mungkin ya, tim kita ini kurang kasih gula tadi, Pres. Iya. Kurang ikhlas. Iya, kurang Ya kalau ikhlas. pekerjaan yang didasari keikhlasan insya Allah akan manis. Siap. Jadi lanjutkan, Pres. Tadi sampai Gontor. Jadi dulu di Gontor itu saya 4 tahun SMA-nya ditambah pengabdian 1 tahun. Itu Gontornya di mana tuh, Pres? Dulu saya, gini Mas Septi. Jadi dulu saya pikir masuk Gontor itu sangat mudah. Ujian masuk calon pelajar itu saya pikir cuman hanya formalitas. Ternyata tidak. Ketika saya ujian, jadi guru saya bilang gini, Ustadz itu kalian hati-hati, insya Allah tahun ini hampir 600 sampai 700 yang tidak lulus. Karena kapasitas meja di Gontor tidak cukup. Sedangkan santri mendaftar 2.500 laki-laki saja, yang diterima cuma 1.900 milik kapasitas meja dan bangku. Kan gitu kan? Nah, jadi ketika saya itu pas hari H pengumuman kelulusan, ada yang diterima itu cuma 1.900. 600 tidak diterima, tidak lulus. Jadi saya ketika panggil, dia ada 4 panggilan. Panggilan pertama saya tidak dipanggil. Panggilan kedua tidak dipanggil. Panggilan ketiga baru dipanggil. Ternyata
atas dasar meremehkan inilah saya memang ditaruh di Gontor 5 ketika itu. Jadi saya ketika itu cuma fokus kepada mengajar Al-Quran, Mas Septi. Makhorijul huruf cuma saya fokus di situ gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan dia pintar eksaknya, misalnya berhitung, matematika, mereka pelajari itu. Tapi saya nggak fokus di situ. Saya pikir ujian Gontor itu untuk masuk saya itu formalnya ternyata salah. Ada 600 orang di tahun 2020 yang tidak lulus. Menangis orang tua. Saya pun saya pikir saya tidak lulus, tapi Allah berkati. Alhamdulillah sampai 4 tahun di sana, kemudian lulus sampai menyelesaikan studinya di Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa Timur ketika itu. Nah, banyaklah pengalaman ketika di rantau orang belajar. Banyak ingin bersosialisasi bagaimana sama orang yang konon katanya tidak ada keluar kita di sana gitu. Nah, 4 tahun di Gontor. Ini adalah Mas Septi. Di Gontor itu harus mengabdi. Harus mengabdi 1 tahun. Ajaran minimal. Setelah lulus? Sudah lulus. Masih harus di Gontor lagi? Terserah di pondok pesantren. Yang penting kalau kita baik pasti ditetapkan di Gontor. Di mana tempat mengabdi pres kemarin? Saya dulu di Gontor 14. Di Siak provinsi. Oh, berarti beda lagi tempat apanya? Beda. Kita diyudisiumkan, dikukuhkan jadi alumni Gontor, maka setelah itu kita akan dipencar ke seluruh area Nusantara. Itu sudah memang diatur di Gontornya atau itu keinginan pres sendiri ke Siak kemarin? Ada namanya kita semacam ajuan. Oh, ajuan. Ajuan pengabdian gitu bahasanya. Intinya ada 2 pilihan. Dikasih nanti lembaran pengajian pengabdian. Benar. Waktu itu saya pilih di Gontor berapa waktu itu? Saya pilih di Gontor 6 karena di sana di Magelang itu dingin. Iya. Ya kan, kemudian di Gontor 3 gitu. Di Gontor 3 ini di sana banyak sapi Gontor itu. Jadi banyak susu peras di sana. Jadi saya mau sehat di sana. Gitu Mas Edi. Kemudian ditaruh. Ternyata saya tidak layak di situ kata Allah. Makanya saya ditaruh di Gontor 14 di luar Jawa gitu, di Siak, Provinsi Riau. Nah, waktu saya di Gontor, saya berbicara prestasi. Nanti ada sesi prestasi ya? Ya, boleh. Sekarang juga boleh, nggak masalah. Iya, waktu saya di Gontor dulu, saya itu lomba pidato juara 1. Jadi tidak jauh dari pidato? Tidak jauh juga Masih dari pidato. Public speaking dulu saya ambil. Iya. Karena di Gontor itu ada banyak bakat dan minat kita kembangkan. Misalnya ada minat dan bakatnya mengaji. Iya. Sari tilawah, makhorijul huruf, yang MTQ itu ya, itu kan ada wadah di Gontor itu. Silakan masuk. Ada orang fokus di pencak silat, di karate, itu bagian seninya gitu kan. Ada orang melukis, ada juga. Ada orang public speaking, bagaimana berpidato yang baik dan benar. Jadi saya dulu mengambilnya, itu saya public speaking. Dan saya untuk menjadi, dia ada di pendaftaran sebuah grup di Gontor itu, public speaking. Jadi orang-orang yang masuk di grup itu sudah diseleksi gitu loh. Iya. Jadi saya dulu pertama masuk tidak diterima karena belum sensor bahasanya. Iya. Saya coba lagi kedua, belum juga. Yang ketiga saya diterima di public speaking. Jadi dari sekian ribu orang itu, inilah grup public speaking yang bisa diandalkan ketika itu. Jadi waktu itu saya 3 kali tes baru diterima. Gitu. Jadi saya dulu pas kami lomba Gontor itu untuk 5 itu di aula Gontor 5 itu, mungkin Mas Septi nanti kalau ada rezeki kita ke sana. Siap. Ya di Banyuwangi. Kita tidak meragukan presiden kita. Pasti bisa kita ke sana. Siap. Jadi di aula itu dengan ribuan pimpinan dihadiri, kita public speaking, kita dapat juara 1 kontes. Masya Allah, alhamdulillah. Itu juara 1, ada pialanya. Cuma sampai ke rayon pialanya hancur. Ya, tapi sertifikatnya ada, Pres? Sertifikatnya entah sudah di mana, saya pun udah lama kan. Ya. Cuman ya biarlah Allah melihat ya kan. Cukuplah Allah yang mengakui. Kalau sekarang ya tentu udah tinggal di Gontor kan. Udah tinggal semuanya di Gontor. Nah, itulah mungkin. Pokoknya apapun prestasi tidak jauh-jauh dari public speaking. Ya. Berarti dari segi pendidikan memang Presiden Mahasiswa Unila kita pada saat ini dari segi SD saja sudah juara 1. Ya, juga masuk Gontor pun tidak gampang, Pres ya. Tidak gampang. Dari segi religinya sudah bisa kita ragukan lagi lah. Sudah ada dasar-dasarnya untuk mengayomi sahabat-sahabat yang ada di Universitas Rancang Kuning. Siap.